7 graders, welcome back to the math video. Sekarang kita akan kembali membahas tentang line and angle. Nah, kali ini kita akan bahas sudut apa lagi ya? Yuk, mari kita lihat. Oke, mari kita lihat satu-satu ya. Banyak memang. Tapi ini sudah ya, jenis-jenis sudut seperti ini. Lalu di dua video yang sebelumnya, we already learned about complementary angle. Lalu sebelum video ini ada supplementary angle juga. Lalu sekarang kita akan ke sini. Oke, sudut yang bertolak belakang atau opposite angle. Nah, seperti apa opposite angle itu? Kita akan belajar di video kali ini. Oke, I think I'm gonna skip this. Kita sekarang ada di sini, nak. Dan ini, jangan bosan ya kalau Miss selalu ingat-ingatkan the best angle from which to approach any problem is triangle. It doesn't mean literally triangle like this, no, tapi this considers the word try. Jadi kalau misalnya kamu mau approach any problem, kalau kamu punya problem, pendekatan terbaik adalah dengan mencoba, try, gitu ya. Oke, let's start di sini. Nah, mari kita mulai dengan sudut bertolak belakang atau opposite angle. Apa sih opposite angle itu? Jadi pengantarnya begini, nak. Nah, oke, kalian lihat ya di situ ada garis LN dan juga ada garis KM. Oke, di sini ada dua garis lurus. Dan kalau misalnya dua garis lurus itu bertemu, mereka saling bersilangan ya, saling berpotongan. Ini saling berpotongan, lalu ada sudut-sudut yang terbentuk. Kita punya 1, 2, 3, 4 sudut ini. Nah, lalu apa sih yang dinamakan dengan sudut bertolak belakang itu? Nah, sudut bertolak belakang itu adalah seperti ini. Kalau ada dua garis lurus, itu tadi ya, ada LN dan KM, saling berpotongan, tadi salah ngomong, not bersilangan, ini berpotongan. Oke, karena ada ketemu di satu titik. Berpotongan, maka terbentuklah sudut-sudut yang bertolak belakang. Nah, mana sih sudut-sudut yang bertolak belakang itu? Ternyata pasangan sudut yang bertolak belakang adalah yang pertama sudut KOL, Miss akan tandai ya, KOL. Ini K, ini O, ini L. Oke, berarti sudut ini. Oke, ini adalah sudut KOL dan sudut MON. Kita cari lagi ya, mana MON? MON. Oke, berarti di sini. Nah, ini nih yang Miss tandain merah, ini adalah pasangan sudut yang bertolak belakang. Gitu ya, jadi saling baku belakang begitu. Ya, opposite-nya. Oke, satunya di sini, satunya di sana. Gitu, ya. Di antara dua garis lurus ini. Nah, lalu kita lihat yang kedua, ada pasangan yang kedua, yaitu sudut MOL, this one, MOL. Oke, berarti yang bagian atas ya, this one, Miss nggak kasih full, segini aja. Dan sudut KON, KON, berarti di bawah sini. Ya, oke. Jadi yang atas dan yang bawah, yang Miss tandai dengan setengah lingkaran hijau, itu juga adalah sudut yang bertolak belakang. See? Diapit juga sama dua garis itu, tapi letaknya baku belakang begitu, ya kayak depan belakangan gitu. Jadi makanya namanya adalah opposite angle karena memang letaknya yang bertolak belakang gitu, ya. Silahkan dilihat dulu, dipahami letaknya, dan Miss harap kamu mengerti ya. Nah, ini juga ada ketentuan yang berikutnya, ya nak ya. Nah, setelah kita tahu bahwa dua garis lurus, di sini keywordnya adalah garis lurus. Dua garis lurus yang saling berpotongan, mereka bisa membentuk pasangan-pasangan sudut yang bertolak belakang. Nah, lalu aturan berikutnya adalah sudut-sudut yang bertolak belakang besarnya itu pasti sama.
Oke, jadi kalau misalnya let's say di sini adalah 53, di sini juga adalah 53 gitu. Ya. Jadi besarnya selalu sama untuk sudut-sudut yang bertolak belakang. Nah, mari kita lihat ya. Oke, berdasarkan teori tadi, sudut-sudut yang bertolak belakang besarnya itu sama. Nah, mari kita kerjakan ya. Nih, kalau di sini Miss punya 73, berarti sudut-sudut yang bertolak belakang yang mana? Yang ini sudut AOC, berarti dia akan bertolak belakang dengan sudut ini. Ya kan, letaknya baku depan belakang begitu, opposite-nya dengan sudut BOD. Gitu ya. Kenapa Miss langsung tulis sama dengan? Ya karena besarnya sama. Gitu. Nah, kalau di sini 73 berarti BOD-nya juga 73 dong. Gitu. Ya. Oke. Lalu sepertinya ini akan tertumbuh tulisannya tunggu ya. Oh iya. Oke, Miss akan erase dulu ya. Nah, oke. Lalu kalau misalnya kita mau menghitung yang bagian ini dan ini gimana? Ya udah, kalau misalnya kita mau belajar sudut, itu nggak bisa dilepaskan dari sudut-sudut yang kita sudah pernah belajar sebelumnya. As we have learned before, kita sudah belajar tentang sudut yang berpelurus, right? Nah, sudut berpelurus itu apa? Sudut yang kalau misalnya dia dijumlahkan, besarnya itu adalah 180 derajat. Kenapa 180 derajat? Karena dia membentuk straight line. Gitu, ya. Karena membentuk garis lurus. Nah, ini kan garis lurus ya. Berarti kalau misalnya kita lihat ini ke sini, overall berarti dia adalah 180 derajat ya, karena ini adalah straight line. Nah, kita bisa hitung nih, kalau misalnya di kiri ada 73, berarti yang di kanan simply dikurangin aja. Sama dengan 107. Gitu ya, sorry. Derajat. Nah, kalau di sini 107, berarti yang di bawah juga 107. Gitu. Ya. Perhatikan di mana garis lurusnya. Di mana ada garis lurus, pasti sudut-sudut yang terbentuk itu akan saling bertolak belakang. Gitu. Ya. Nah, lalu ini adalah kesalahan umum untuk sudut-sudut, menentukan sudut-sudut yang bertolak belakang. Oke, seperti yang kita tahu, di kiri ini adalah contoh yang benar. Kenapa ada vertically, Miss? Iya, karena ada memang sumber yang menyebutkan dia bukan cuma opposite angle, tapi vertically opposite angle, gitu. Ya. Nah, pairs shown in the same color. Jadi kalau misalnya ini blue and blue, nah mereka itu adalah sudut yang bertolak belakang. Yang oranye sama oranye ini juga nih. Ini adalah sudut-sudut yang bertolak belakang gitu ya. Dan mereka besarnya sama. Nah, ini juga nih yang hijau sama hijau. Ini mereka sama-sama bertolak belakang. Terus yang merah sama yang merah ini juga bertolak belakang. Ya. Nah, yang kanan ini bukan opposite angle. Kenapa? Kenapa, Hayo? Benar, karena sudut-sudut yang terbentuk itu bukan berasal dari dua garis lurus. Ingat ya, tadi syaratnya sudut-sudut itu bisa dikatakan dia bertolak belakang adalah dua garis yang berpotongan itu harus sama-sama garis lurus gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat di gambar sebelah kiri, this one and that one, ini sama-sama garis lurus. Straight line. Begitu juga dengan yang bagian bawah. Ini sama-sama straight line. Nah, makanya sudut-sudut yang terbentuk dari dua garis lurus yang saling berpotongan, mereka bisa disebut sebagai sudut yang bertolak belakang. Gitu, ya. Nah, kesalahannya yang di sini kenapa ini adalah bukan sudut yang bertolak belakang, karena memang salah satu ada yang lurus, ya. Jadi memang mata harus bagus ini, nah. Ini kan memang garis lurus ya, tapi kesalahannya adalah garis yang ini itu tuh nggak lurus. Oke, sesilinder-silindernya kamu, kalau misalnya kamu punya ini ya, punya
minus atau silinder di mata gitu, tapi sesilinder-silindernya we know ini bukan garis lurus gitu. Jadi kalau misalnya seperti ini sudut-sudut yang terbentuk ini sama ini atau ini sama ini itu totally bukan sudut yang bertolak belakang gitu. Demikian juga dengan contoh yang kedua, ini memang lurus, tapi if we have a look at this line, nah ini tuh nggak lurus nak. Jadi yang ini sama yang ini nggak bisa kita kategorikan sebagai sudut yang bertolak belakang. Demikian juga yang ini. Nah, besar sudutnya aja udah sama. Besar sudutnya aja udah nggak sama gitu. Antara yang atas sama yang bawah ini kan gedean yang bawah ya. Berarti untuk kamu bisa menentukan sudut itu bertolak belakang atau tidak, tolong kamu lihat apakah dua garis yang saling berpotongan itu adalah garis lurus. Kalau yes, mereka berdua adalah sama-sama garis lurus, berarti yes, mereka bertolak belakang. Tapi kalau tidak, berarti mereka tidak bertolak belakang dan pasti nanti besarnya tidak sama. Seperti itu, ya. Nah, sampai di sini dulu ya video tentang sudut yang bertolak belakang. Jadi goalnya di pertemuan kali ini memang kamu bisa menentukan apakah sudut-sudut yang terbentuk oleh dua garis itu saling bertolak belakang atau tidak. Nah, this is to be continued. Jadi nantikan yang part 2-nya. Di part 2 nanti kita akan fokus membahas soal-soal tentang sudut yang bertolak belakang ini ya. Thank you so much and see you on the next video. Bye-bye.